Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dalam acara pesantren virtual Bismadin Yain Surakarta. Kita melanjutkan pembahasan tentang transaksi dalam Islam. Kali ini membahas tentang transaksi amanah dan juga transaksi kerjasama. Oke, transaksi akad amanah dalam Islam ada 3: wadiah, ariyah, dan luqotoh. Wadiah itu titipan, ariyah itu pinjaman, luqotoh itu barang temuan. Kita bahas satu persatu. Apa sih itu yang dimaksud dengan wadiah? Kata wadiah berasal dari kata wada'a asyai. Wada'a asyai. Syai itu sesuatu. Jika ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan. Adapun wadiah secara istilah atau terminologi yaitu pemberian kuasa oleh penitip kepada orang penjaga hartanya tanpa kompensasi, itu ganti rugi. Nah, itu wadiah. Jadi menitipkan sesuatu tanpa titipan. Jadi harta di sini boleh berupa uang ataupun barang. Nah, jadi kan menjaga hartanya. Harta di sini boleh berupa barang ataupun uang dan yang lainnya. Rukun wadiah ada 4. Muwadi penitip, kemudian mustauda penerima titipan, wadiah bih harta titipan, nah boleh berupa uang ataupun barang, akad di sini adalah ijab qabul, penyerahan dan penerima, kesanggupan orang kesediaan orang untuk menitipkan, kepercayaan kepada orang, dan orang yang memegang amanah untuk dititipi, untuk ijab dan qabul. Yang ijab siapa? Ya, yang menitipkan, qabul yang menerima titipan. Contohnya, kita mau pergi, kita menitipkan anaknya di tetangga, itu juga wadiah orang, kan? Nah, kemudian kita punya laptop atau HP, kita mau ada acara, kita kasihkan ke teman kita untuk dijaga, ataupun sepeda ataupun mobil kita serahkan ke yang kita percayai untuk menjaganya. Bolehkah menggunakan? Ulama berpendapat, ada yang berpendapat biasanya boleh menggunakan, ada yang tidak. Yang boleh juga mempunyai syarat, apabila barang itu rusak maka harus menggantinya, atau hilang juga menggantinya. Nah, itu yang membolehkan dalam wadiah ini. Wadiah dalam perbankan dikembangkan dalam aplikasi perbankan. Nah, ada wadiah yad amanah dan yad domanah, nah gitu kan. Dan itu nanti di pelajaran perbankan apakah lebih detail lagi tentang pembagian wadiah atau jenis-jenis wadiah. Yang jelas itu adalah wadiah itu menitipkan. Dalam Islam diatur harus ada 4 hal ini. Kalau tidak, dimanapun terjadi, baik itu di perilaku keseharian kita atau di lembaga keuangan, harus mencakup 4 hal ini. Apabila ditinggalkan satu, maka akad itu batal atau tidak syah. Kalau dilanjutkan menjadi haram. Yang kedua adalah ariyah. Secara bahasa, ariyah berasal dari al-ariyah, yang berarti sesuatu yang dipinjam, pergi dan kembali, atau beredar. Jadi suatu yang dipinjam kemudian kembali lagi, jadi meminjamkan sesuatu, gitu kan. Nah, dalam meminjamkan sesuatu ini penjabarannya, definisi Indonesia ada 2 perbedaan ulama Malikiyah dan Hanafiyah. Di awal ini si peminjam itu tidak boleh meminjamkan lagi kepada orang lain, sedangkan yang ulama kedua Syafi'i dan Hambali mendefinisikan bahwasanya barang itu yang dia pinjam memperbolehkan meminjamkan barang pinjaman dari kepada orang lain. Jadi ulama yang pertama, barang yang pinjaman itu sudah nggak boleh dipinjamkan orang lain. Tetapi yang kedua, barang pinjaman itu boleh dipinjamkan kepada orang lain. Tetapi tidak sebatas ini, dengan syaratnya tadi, tidak boleh terjadi kerusakan ataupun hilang. Kalaupun terjadi kerusakan atau hilang, maka pihak yang meminjam tadi akan menanggung kewajiban mengganti yang hilang atau memperbaiki yang rusak. Itulah ariyah, tanpa imbalan dan sebagainya. Ini sabda Rasulullah yang berkaitan dengan pinjam meminjam. Rasulullah SAW bersabda,
orang-orang kaya yang melalaikan utang adalah aniaya. Ancaman tuh orang kaya, siapapun orangnya, terutama orang kaya, kalau dia minjam harus kembalikan. Kalau tidak, mungkin termasuk orang yang sangat aniaya, yang hina dan sebagainya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya di antara orang-orang yang terbaik dari kamu adalah orang yang sebaik-baiknya dalam membayar utang. Nah itu. Jadi kalau minjam dikembalikan. Itulah sebaik-baik di antara kita, di antara manusia yang bisa menjaga aman utang itu atau pinjaman itu. Sekarang kita yang bahas tentang luqotoh. Luqotoh atau barang temuan. Luqotoh huruf qaf disukun, luqoton. Secara etimologis berarti barang temuan. Secara definitif atau globalnya istilahnya adalah harta yang terjaga, yang ternilai dan tidak diketahui siapa pemiliknya. Jadi harta itu bernilai, tidak ada pemiliknya, ditemukan di mana, di jalan ataupun di ruangan atau di mana. Bukan di rumah orang lain. Kalau di rumah lain kita mendapatkannya tanpa izin, itu ya mencuri, bukan luqotoh. Luqotoh itu ya tanpa sengaja di jalan ataupun di tempat yang umum, gitu. Kalau kita sengaja itu bukan luqotoh. Rukun luqotoh ada 3, kehilangan, orang yang menemukan, dan barang yang ditemukan. Jadi ada 3 ini. Ada orang yang kehilangan, yang punya, orang yang menemukan, kemudian barang temuan. Apabila bagaimana kita menyikapi luqotoh ini? Maka dalam menyikapi ini kita para ulama membagi atas 4 hal luqotoh itu. 1, suatu barang yang tidak diminati atau ya sangat sepele dan mudah hilang atau mudah basi. Itu di kalangan menengah seperti cambuk, uang recehan, kalau bukan cambuk emas ya, cambuk biasa itu mainan, recehan. Luqotoh seperti ini boleh dimiliki tanpa diumumkan, seperti bakwan, sate, itu kan. Ya dapat sate, kita umumkan dulu, kira-kiranya nggak ada pemiliknya, boleh dimakan, halal, bakwan, kerupuk dan sebagainya, gitu ya. Itu karena kalau kita tahan lebih dari sehari kan basi, lebih dosa mubadir. Innal mubaddirina kana ikhwanis syaiton. Karena orang yang berbuat mubadir itu ya ikhwanis syaiton, temannya syaiton. Gitu. Yang kedua, hewan yang tersesat, yang tidak memerlukan perlindungan, seperti binatang buas yang masih kecil, burung dan lain sebagainya. Luqotoh semacam ini tidak boleh diambil. Ini tidak boleh, ada singa, anak singa dan sebagainya, itu ya alangkah baiknya tidak diambil. Luqotoh di tanah suci haram. Wah, ini haram diambil kecuali bagi orang yang hendak mengumumkan selamanya. Makanya kalau kita semuanya nanti juga kembali ke tanah suci, ya kan, ada barang temuan di jalan, jangan diambil. Kalau diambil berkewajiban untuk mengumumkan selamanya, mendingan nggak usah diambil. Atau beritahu aja Pak Polisi itu ada barang di sana jatuh dan sebagainya, karena di sana penjaga banyak sekali. 4, harta dan hewan yang hilang selain disebutkan di atas boleh diambil dengan diumumkan terlebih dahulu selama tahun. Dengan demikian 4 ini diumumkan 1 tahun. Barang luqotoh itu kita simpan, kita umumkan selama 1 tahun. Apabila sudah 1 tahun nggak ada yang merasa memiliki, maka kita boleh memilikinya. Barang-barang itu awet seperti itu ya, mungkin seperti gelang emas atau jam tangan ataupun komputer dan sebagainya, itu boleh kita miliki. Setelah kita umumkan 1 tahun dapat uang 10 juta, wah gitu kan, diumumkan selama tahun nggak ada yang merasa miliki, ya udah, itu adalah hak kita, boleh kita miliki. Atau alangkah baiknya diserahkan ke Baitul Mal, itu lebih afdal lagi. Kemudian kita akan membahas tentang transaksi kerjasama. Dalam transaksi kerjasama ini ada 4 bagian yang harus kita 4 pembahasan yang akan kita bahas tentang syirkah, mudorobah, mujaroah, dan mukhobaroh, musyakoh. Kita bagi menjadi 2 ini.
Nah, kalau dalam ini masalah pertanian, berurusan dengan tani dan tanah, ini tentang barang. Biasanya tentang barang. Nah, oke, kita membahas tentang mudorobah dulu. Apa itu mudorobah? Akad yang dilakukan oleh sohibul mal dengan mudorobah untuk urusan tertentu dengan pembagian ketentuan sesuai dengan kesepakatan. Perhatikan dulu di sini, yaitu akad transaksi yang dilakukan oleh sohibul mal. Sohibul mal adalah pemilik modal, ya, harta, pemilik harta. Mudorobah yang mempunyai keahlian, nah, yang mempunyai keahlian atau yang mempunyai keterampilan untuk sebuah usaha tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Jadi antara pemilik modal dan pelaksana. Contoh sampean apa itu namanya Muhammad. Nah, itu saya Amin. Saya orang kaya, mempunyai banyak harta, sedangkan sampean Muhammad adalah orang yang terampil, kreatif, pintar masak dan sebagainya, ingin usaha dalam kuliner, maka datang ke saya, kerjasama. Saya sebagai pemunya modal, sampean sebagai orang yang mempunyai kreatif yang melakukan usaha. Nah, saya sebagai sohibul mal, panjenengan Muhammad sebagai mudorobah yang berusaha. Nah, kerjasama itu nanti waktu kerjasama keuntungan sudah disepakati berapa persen, itu disebut dengan mudorobah. Nah, maka dari tadi bisa disimpulkan rukunnya siapa? Ada sohibul mal, ada mudorobah, nah, ada roksul mal, harta, nah, roksul mal, yang ketiga adalah roksul mal, harta yang dimiliki tadi. Ada jenis usahanya, nah, usaha, nah, beserta kemudian ijab dan kabul. Dan ijab kabul itu disepakati berapa persen keuntungannya. Nah, jadi minimal itu. Ada yang punya harta, ada usaha, ada apa sohibul malnya, jenis usaha dan kesepakatan. Itu rukun dari mudorobah. Sekarang kita membahas tentang musyarakah. Apa itu musyarakah atau syirkah? Syirkah itu kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif, dan rasio akan ditanggung sesuai dengan porsi kerjasama. Hampir sama dengan mudorobah, sama-sama kerjasama. Tetapi dalam musyarakah ini kerjasamanya dua orang atau lebih. Nah, kemudian perbedaannya apa? Dalam musyarakah ini mereka andil dalam modal. Kalau mudorobah tadi kerjasama hanya dua orang, yang satu punya modal, yang satu usaha. Tetapi dalam musyarakah ini kerjasama dua orang atau lebih, yang mana mereka semuanya punya andil dalam modal untuk sebuah usaha, yang mana nanti untuk rasio akan ditanggung sesuai dengan porsi kerjasama tadi, berapa persen. Si A berapa persen modalnya, si B berapa persen, si C berapa persen, nanti rasionya ya sesuai dengan presentasi dan kesepakatan bersama. Itulah musyarakah, perbedaannya antara mudorobah dan musyarakah, sama-sama kerjasama, tapi di sini dalam modal berbeda. Saya tekankan lagi, kalau mudorobah tadi ini antara dua belah pihak saja, yang mana satu yang sebagai yang punya andil modal hanya satu pihak, yang satu sebagai pelaksana atau keahlian. Sedangkan dalam musyarakah itu kerjasama dua orang atau lebih, semuanya punya andil dalam modal. Oke, selanjutnya kita membahas tentang muzara'ah dan mukhobaroh. Muzara'ah ini dan mukhobaroh ini sama-sama kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan, pemilik sawah, dan si penggarap. Nah, mereka kerjasama untuk menanam sehingga bisa sampai memanen. Perbedaannya di sini, di mana benih tanamannya berasal dari pertanian atau penggarap. Ini disebut dengan muzara'ah. Kalau muzara'ah, benihnya berasal dari si penggarap. Tetapi kalau mukhobaroh, benihnya dari si pemilik sawah tadi. Nah, pemilik lahan atau sawah. Itu hanya perbedaannya. Yang lain sama-sama menggarap tanah atau sawah atau kebun. Perbedaannya ya, di mana benih tanamannya. Kalau muzara'ah tadi, siapa benihnya? Si penggarap.
Kalau mukhobarah, siapa benihnya? Pemilik tanah atau sawah. Oke, bisa dipahami semuanya. Yang terakhir kita tentang musyaqqah. Gampang ini musyaqqah. Berasal dari kata asyakyu yang artinya menyiram. Asyak itu menyiram. Kata menyiram berarti sebuah tugas untuk menyirami. Nah, gitu kan? Nah, ingat. Sedangkan menurut istilah musyaqqah adalah kerjasama antara pemilik kebun tanah dengan petani penggarap yang hasilnya dibagi berdasarkan perjanjian. Istilah di sini adalah meminjam tenaga seseorang untuk menjaga dan menggarap. Jadi menyiram, jadi meminta bantuan orang untuk menggarap tanaman itu. Kalau di era sekarang di pesawahan itu banyak melon ataupun semangka. Para petani melon semangka itu pemiliknya membutuhkan orang untuk menyirami, untuk menyemprot hama-hama, untuk memilihin daun-daun yang nggak bagus, untuk mendeteksi penyakit apa, sampai dari awal penanaman sampai panen. Ini disebut musyaqqah, kerja sama seorang petani dan si penggarap atau pemelihara. Yang mana nanti di akhir itu ya nanti pembagian, kamu dapat imbalan berapa, baik uang atau barang yang ditanam tadi yang dipelihara, baik melon atau semangka ataupun yang lain. Demikian tadi perihal uren-uren tentang transaksi-transaksi dalam Islam. Tidak semua bisa kami jelaskan. Untuk penjelasan yang lebih detail lagi nanti kita jumpa dalam sesi yang lain. Demikian pertemuan hari ini. Mohon maaf perihal kata-kata yang kurang enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.